Nah, terus yang kedua itu peserta didik dapat memberikan contoh nyata dari setiap bagian-bagian dari surat elektronik. Terus yang terakhir itu peserta didik dapat menulis surat elektronik dengan struktur yang lengkap. Nah, sebelum itu Ibu mau nanya di sini. Kalian pernah mengirim pesan nggak ke teman-teman kalian atau ke saudara kalian yang jauh? Pernah ya. Biasanya menggunakan apa? HP. Ya, menggunakan WhatsApp ya. Udah. Maksudnya itu kalau misalnya menggunakan email itu jarang digunakan untuk memberikan pesan yang biasa ya kan? Iya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pengertian mengenai surat elektronik.
dan dokumentasi melalui internet. Nah, yang biasanya kalian mengirim pesan lewat WhatsApp, lewat Facebook, Instagram. Nah, di sini kita juga harus memperkenalkan mengenai surat elektronik atau surat email. Di sini ada yang punya email? Sudah belum? Belum. Nah, nanti kita praktek ya bagaimana cara nulis tentang surat elektronik. Nah, terus selanjutnya di sini ada beberapa struktur surat elektronik. Yang pertama, coba baca Marsha. Yang pertama, alamat jebakan, alamat email pengirim dan penerima email yang jelas. Nah, yang pertama itu mengenai alamat. Nah, jadi alamat email si pengirim dan si penerima itu harus jelas. Kalau misalnya kurang jelas, pasti nanti ada kesalahan yang kurang valid atau kesalahan si pengirimnya. Misal contohnya alamat email si pengirim. Misal si pengirimnya itu Marsha. Jadi Marsha itu membuat email sendiri. Nah, yang dikirim ke ibu. Misalnya emailnya email Marsha. Terus emailnya dan alamat email ibu itu contohnya ya. Terus yang kedua ada subjek. Coba Dwi baca. Subjek, gunakan subjek atau judul email singkat, padat dan jelas. Ya, betul. Yang kedua itu ada subjek. Nah, subjek itu apa sih? Subjek itu yang digunakan sebagai tujuan kalian sebagai pengirim. Misalkan Dwi itu mau mengirimkan ke ibu tentang ucapan selamat hari ibu. Nah, itu bisa ya dijadikan sebagai subjek. Terus yang ketiga itu ada salam. Awali dengan salam pembuka yang sopan dan diakhiri dengan salam penutup. Sudah jelas ya di setiap lampiran pesan itu harus diawali dengan salam pembuka. Jangan langsung ke to the point-nya aja. Itu nggak sopan ya anak-anak. Apalagi ke guru kalian gitu. Terus yang terakhir itu ada isi pesan. Nah, tulis isi pesan secara lugas, ringkas dan mudah dipahami. Jadi isi pesannya itu isi yang mau disampaikan oleh kalian. Misalnya mau mengucapkan selamat hari guru. Berarti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan demikian saya mengucapkan selamat hari guru. Semoga apa yang telah disampaikan oleh ibu bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu misalkan selanjutnya. Selanjutnya di sini ada komponen surat elektronik. Nah, yang pertama itu pengirim. Di sini pengirim adalah individu atau entitas yang memulai dan mengirim pesan email. Seperti tadi yang telah ibu jelaskan ya. Jadi si pengirim itu berarti seseorang yang ingin menyampaikan suatu pesan kepada si penerima. Nah, yang tadi ibu contohkan, misalnya si pengirimnya itu Marsha dan si penerimanya itu ibu. Nah, terus yang kedua, penerima adalah individu atau entitas yang dituju oleh pesan email. Nah, kan si pengirimnya itu berarti termasuk ibu ya. Yang ketiganya itu isi pesan. Isi pesan adalah teks utama dan konten multimedia seperti gambar, video, dan lain-lainnya yang disampaikan oleh pengirim ke si penerimanya. Misalkan Marsha itu melampirkan ke ibu sebuah gambar foto sekelas, satu kelas. Terus yang keempat yaitu media pengiriman atau lampiran. Yang kelima, struktur email atau format tata susunan penulisan email yang terorganisir. Terakhir ada kotak masuk folder atau bagian dalam antarmuka email tempat ke semua pesan diterima. Selanjutnya, itu kita akan membahas mengenai etika penulisan surat elektronik. Jadi di dalam penulisan surat elektronik juga bukan hanya sembarangan ya menulisnya. Di sini juga ada beberapa
tersampaikan dengan baik. Jadi untuk menulis surat email atau mengirimkan surat email, kalian harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan bahasa yang sehari-hari kalian gunakan bersama teman-teman kalian, apalagi dikirimnya itu kepada seorang guru atau kepada seorang yang harus dihormati lah. Tapi teman-teman juga harus dihormati ya. Harus saling menghormati. Nah, terus yang kedua itu perhatikan ejaan dan tanda baca dengan berhati-hatilah untuk menghindari salah tafsir. Jadi sebelum kita melampirkan atau mengirimkan surat email, kita bisa memperhatikan beberapa ejaan, takutnya ada yang salah ya. Terus yang selanjutnya itu hindari penggunaan singkatan yang berlebihan atau bahasa gaul. Misal yang terhormat kepada, si kepadanya itu disingkat jadi KPD. Itu nggak boleh ya, harus benar-benar jelas dan harus benar, ejaannya itu harus benar-benar jelas. Nah, terus yang terakhir, selalu periksa kembali emailnya sebelum mengirimkan untuk memastikan tidak ada kesalahan. Nah, yang keempat itu penting ya. Jadi sebelum kita mengirimkan atau melampirkan sebuah pesan email terhadap guru atau kepada teman, kepada saudara kalian, kita itu harus terlebih dahulu memeriksa kembali agar memastikan tidak ada kesalahan dalam menyampaikan sesuatu. Selanjutnya, di sini ada contoh penulisan surat elektronik. Bisa kalian lihat di awalan, di huruf di kalimat awal itu pertama yaitu from. From itu artinya apa? Kepada. Atau dari ya. Bisa jadi kepada, bisa jadi dari. Nah, from itu berarti contohnya cika@gmail.com. Berarti itu untuk nama si pengirim. Misalnya marsha@gmail.com. Nah, tu-nya itu menunjukkan kepada seorang si penerimanya, berarti ke penerimanya. Misalnya Ibu Guru Dania@gmail.com. Nah, terus di sini ada beberapa isinya. Nah, isinya juga ada misalnya contohnya, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya mengucapkan selamat Hari Guru kepada Ibu Ratih yang telah membimbing kami dengan ketulusan dan kesabaran. Nah, dari paragraf pertama itu dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, itu berarti salah satu etika juga, harus menggunakan bahasa yang sopan. Terus terima kasih atas ilmu dan semangat yang Ibu tanamkan dalam setiap pembelajaran. Semoga Ibu senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kekuatan dalam menjalankan tugas mulia ini. Hormat saya, Marsha Deva. Misal kayak gitu ya. Ini contohnya Cika Maulida. Nah, bisa kalian amati, pahami. Sebelum nanti kita praktek membuat proyek surat email. Nah, terus baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menunjukkan di sini ada alat peraga atau alat media yang bisa kalian lihat di depan. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian surat elektronik, ada komponen surat elektronik, terus ada contoh penulisan surat elektronik. Di sini ada pengirimnya, penerima, tujuan, salam pembuka, isi pesan, sampai salam penutup. Dan di sini ada pasang silang. Iya, pasang silang itu. Nah, di sini coba Ibu minta dong buat siap Bu? Siap. Coba Ibu minta dulu satu anak maju. Ya, selanjutnya Ibu mau minta dong satu anak dulu maju untuk mempasangkan pasangan silang di depan kalian. Silakan. Ya, silakan.
buat maju untuk Siap Bu, maju apa? untuk mempasangkan. Nah, silakan. Berarti isi pesan. Isi pesan. Ya, isi pesannya dipasangkan ke Isi pesan dimasukkan ke sini. itu apa pesannya? Aku ingin mengajakmu merayakan tahun baru bersama di rumahku. Rasanya akan menyenangkan kalau kita bisa kumpul bareng, ngobrol santai dan menikmati suasana pergantian tahun dengan kebersamaan. Jangan lupa ya acaranya besok malam. Ya, terima kasih. Sekarang kembali. Nah, jadi di sini di pasang silang ini itu menggambarkan seorang kakak itu mengirimkan pesan kepada Vio untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Berarti di sini kalian sudah paham ya? Sudah Bu. Oke, sudah paham. Masih semangat gak? Masih semangat gak? Nah, mau itu speaking. speaking dulu ya sebelum kita melakukan project hari ini. Speaking dulu. Ayo, speaking dulu. Mm-mm. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan diskusi atau membuat surat email, di sini kita mau menyanyikan lagu bareng-bareng mengenai lagu pembelajaran surat elektronik. Bareng-bareng ya. Nadanya itu apa sih? Saya turut tamasya berkeliling-keliling kota, gitu ya. 1, 2, 3. Surat elektronik adalah surat dikirim melalui media sosial seperti WA dan email. Ada pesan yang dikirim, ada sinyal yang dikirimkan, ada pengirim, ada penerimanya. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita memulai atau merancang proyek dari surat elektronik, di sini ibu akan mengelompokkan kalian. Di sini ada 12 anak kan? Berarti Iya, Bu. dibuat 2 kelompok saja. Berarti satu kelompoknya itu ada 6 anggota. Baik, silakan kalian per kelompok dulu duduknya ya. Nah, berarti misalnya dari kelompoknya itu menyesuaikan aja. Misal dari absen pertama sampai absen ke-6, terus selanjutnya dari absen ke-7 sampai absen ke-12. Sudah belum? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, baik, di sini sebelum kita merancang cara penulisan surat elektronik, di sini Ibu akan memberikan petunjuk dulu ya. Kalian bisa dengarkan terlebih dahulu. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya. Jadi sebelum itu kalian isi dulu identitas kalian, nama kelompok, kelas, ya. Terus perhatikan contoh format email di nanti yang ibu lampirkan ya, yang ibu akan yang ibu lampirkan nanti. Nah, terus tentukan si penerima emailnya. Terserah kalian ya, si penerimanya itu siapa. Berarti si pengirimnya itu kalian ya. Nanti kalian ambil aja di ketua kelompoknya. Jadi si pengirim. Nah, terus bayangkan kamu ingin menulis email untuk guru atau teman. Tulis alamat penerima di kolom yang tersedia. Terus susun isi email mulai dengan salam membuka seperti tadi yang ibu sampaikan dalam contoh cara penulisan surat email. Terus lanjutkan dengan isi pesan, isi yang akan dipesan atau isi yang akan disampaikan oleh si pengirim ke si penerima. Terus akhirnya itu dengan salam penutup. Terus cek kembali tulisan kalian, pastikan tulisan rapi, tidak ada salah ejaan dan isi pesan jelas. Setelah itu kalian presentasikan satu kelompok atau perwakilan aja ya. Kalau misalnya satu kelompok itu agak gimana gitu, lumayan susah. Jadi
Sudah itu ya, sudah disiapkan ya alat dan bahannya seperti gunting, ya lem, terus apa? Ya, silakan mengerjakan. Terus bawa gunting ya, jangan lupa. Sudah, Bu. Sudah. Silakan. Ayo. Coba perwakilan itu ya, kelompoknya ya, Bu. Ayo. Silakan. Tunjukkan hasil proyeknya. Ini dari kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Bagaimana proyeknya? Silakan baca. Dari kelompok 1 ingin mengirimkan pesan kepada Kepada siapa? Silakan. ingin mengirimkan pesan kepada teman saya Fahira yang berada di Jakarta. Punya teman jauh nih. Terus Ya, baca Bu. silakan. Terus pesannya, selamat ulang tahun Fahira untuk temanku tersayang, semoga panjang umur lancar rezekinya ya. Amin. Semoga menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, rajin belajar, serta sehat selalu. Sudah? Sudah. Ya, berarti pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok ini satu itu pesan untuk temannya ya. Nah, silakan boleh duduk, tepuk tangan untuk kelompok satu. Saya dari kelompok 2. Saya ini ada menulis surat elektronik untuk Ibu Penya. Selamat Hari Ibu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih. Selamat Hari Ibu, Ibu terima kasih ya sudah membesarkanku sampai saat ini. Ibu sehat selalu ya, semoga panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih Ibu. Sekian dari Dwi Hana Masida. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dua. Berarti yang disampaikan tadi oleh kelompok satu dan kelompok dua itu berarti berbeda-beda ya. Ada yang mengirimkan pesan kepada temannya dan ada juga yang mengirimkan pesan kepada ibunya yang mungkin yang jauh ya. Pastikan otomatis kalau misalnya mengirimkan pesan itu kan berarti kalian itu jauh dari orang-orang terdekat kalian ya. Nah, baik, mungkin kalian bisa apa ya? Kalian sudah paham ya mengenai materi ini? Sudah Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada kuis nih, ada beberapa kuis. Nanti kita jawab bareng-bareng. Baik, Ya. Bu. Perhatikan. Langsung saja waktunya kuis. Nah, siap? Kalian siap? Ready? 3, 2, 1, mulai. Ibu bacakan ya. Salah satu keuntungan menggunakan surat elektronik adalah apa coba? Bisa belajar Pesan secara cepat dan mudah. Benar apa enggak ya? Satu. Yeay, pintar. Nah, terus soal yang kedua adalah
individu atau entitas yang memulai dan mengirim pesan email disebut apa? Hayo. Komponen surat elektronik yang berfungsi sebagai individu atau entitas yang memulai dan mengirim pesan. Pengirim. Pengirim. Kita tunggu jawabannya, benar atau salah? Yeay. Asik. Nah, selanjutnya bagian dari surat elektronik yang berisi teks utama dan konten multimedia yang disampaikan pengirim kepada penerima adalah isi pesan. Benar atau salah? Jeng jeng jeng. Yeay, benar. Tepuk tangan. Selanjutnya, salah satu etika penting dalam menulis surat elektronik. A. Menggunakan bahasa gaul agar lebih santai. B. Mengabaikan tanda baca karena tidak penting. C. Memeriksa kembali isi email sebelum C. D. Menyingkat semua kata agar lebih cepat. C. Benar atau salah ya? Yeay. Pintar masa. Nah, selanjutnya, mengapa penggunaan bahasa yang sopan dan jelas diperlukan dalam menulis surat elektronik? A. Agar si penerima bingung memahami isi surat. B. Supaya terlihat lebih singkat. C. Untuk menghindari penggunaan kata baku. D. Agar bisa disampaikan dengan baik. D. Jawabannya benar. Selanjutnya manakah di bawah ini yang merupakan contoh surat elektronik? A. Surat undangan ulang tahun yang ditulis tangan. B. Pesan masal kepada temannya. C. Email kepada guru untuk mengirimkan tugas. D. Surat cinta yang ditulis. C. Benar atau enggak ya? Yeay, benar. Terakhir, surat elektronik sering disebut dengan istilah A. Surat pos. B. Surat kabar. C. Surat kabar. D. Email. Surat kabar. Apa? Email. Tepuk tangan. Nah, sudah, terima kasih. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari beberapa materi dari pengertian sampai ke contoh cara menulis surat elektronik, di sini apa sih perasaan yang kalian rasakan selama pembelajaran tadi? Senang, bahagia ya? Ya, happy. Nah, sebelum kesimpulannya, sebelum Ibu menutupi atau mengakhiri pembelajaran hari ini, di sini ada kesimpulan. Nah, surat elektronik adalah sarana komunikasi modern yang memanfaatkan jaringan internet untuk pengiriman pesan dengan cepat dan efisien. Siswa kelas 6 perlu memahami pengertian email, mengenali bagian-bagian email seperti alamat penerima, subjek isi, dan lampiran, serta mampu menulis email pribadi dengan bahasa yang sopan dan jelas. Selain itu, penting untuk menerapkan etika komunikasi digital agar pesan tersampaikan dengan baik dan tetap menghargai penerima. Dengan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menggunakan email secara tepat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian, khususnya bagi Ibu sendiri. Semoga kita